Halo guys, kalian merhatiin gak sih orang tua sekarang tuh lebih banyak duduk megang handphone dibandingkan beraktivitas ketika waktu mereka lagi luang. Sebelumnya, nama aku Cielo Arin Kalesta. Aku mahasiswi UB semester 2. Di sini aku mau berbagi pengalaman aku berdasarkan dari apa yang aku lihat. Di zaman sekarang, siapa sih yang ngebuka media sosial setiap saat? Apalagi buat para ibu-ibu seperti ibu gua. Jadi akhir-akhir ini tuh media sosial jadi kayak sahabat mereka gitu buat nyari info tentang seputar parenting. Tapi pertanyaannya, apa semua informasi di sana bisa dapat dipercaya? Dulu kalau ibu aku butuh nasihat soal ngurus anak, dia biasanya nanya ke orang tuanya, ke mertua, ataupun ke orang-orang tua yang lebih daripada dia. Tapi sekarang ibu aku udah pindah ke sosial media karena di sosial media tuh lebih gampang diakses dan juga praktis gitu untuk mencari info yang ibu aku mau. Media sosial yang dipakai sama ibu aku tuh ada 3, ada Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Aku di sini mau nyeritain dulu yang Facebook. Kalau di Facebook ibu aku tuh kayak join grup parenting gitu. Di dalamnya pasti kan banyak anggotanya ibu-ibu juga, dan mereka tuh di situ tanya jawab langsung dan mendapatkan banyak tips dan juga informasi lain sesama ibu. Kalau misalnya di Twitter tuh banyak akun-akun terpercaya kayak dokter anak, terus psikolog, dan mereka tuh mengasih pembahasan secara logis dan masuk akal. Ada dasar medisnya juga. Kalau misalnya di Instagram biasanya ibu aku tuh lihat dari postingan temennya. Jadi seandainya anaknya tuh tingkah lakunya A, gimana sih tanggapan ibu-ibu sebagai orang tua yang benar tuh harus kayak gimana ngadepin anak A tuh, dan jawabannya adalah B. Dan postingan kayak gitu tuh bikin ibu aku terinspirasi. Sekarang karena ibu aku udah mulai terjerumus media sosial, sekarang dia tuh lebih logis dan juga kritis. Contohnya, dulu waktu aku sakit demam, ibu aku tuh malah kasih kopi ke aku sebagai solusi ketika aku demam. Tapi sekarang dia sadar kalau misalnya dia lakukan tuh aneh gitu dan gak masuk akal karena gak ada dasar medisnya, dan juga itu tuh teori dari mana gitu, anak demam malah dikasih kopi kan. Saat ini ibu aku tuh udah pakai cara masuk akal. Kalau misalnya aku demam udah gak boleh dikasih kopi lagi, tapi aku dikasih obat sesuai dengan anjuran dokter, terus aku dikompres, atau enggak aku pakai teknik skin to skin. Begitupun waktu ngajarin adik aku training toilet, udah gak pernah takut-takutin. Dulu waktu aku training toilet, waktu aku kecil, aku tuh ditakut-takutin kayak kalau misalnya kamu nggak ke kamar mandi, nggak pipis di kamar mandi, ntar kamu diikutin setan loh. Tapi sekarang zaman adik aku udah nggak kayak gitu lagi. Adik aku dikasih pemahaman logis, dikasih pemahaman yang benar seharusnya kayak gimana. Jadi adik aku tuh nurut karena dia tuh paham, bukan nurut karena takut. Oke, jadi media sosial tuh emang bantu banget, cuman nggak semua yang di sana tuh benar juga. Di sini kita perlu menggunakan logika untuk memilih mana yang benar atau yang enggak. Pertama, kamu tuh harus tahu, lihat siapa yang ngomong. Kedua, apakah dia ahli di bidangnya. Dan yang terakhir, apakah opini itu tuh ada dasar bukti mendukungnya, data mendukungnya apa enggak. Karena sayangnya nggak sedikit juga orang-orang yang ngasih tips di media sosial tuh hanya sebagai cari validasi buat dia, terus ikut-ikutan tren atau sebagai gengsi diri dia sendiri. Jadi jangan sampailah kita ikut-ikutan pola asuh anak yang nggak ada dasarnya dan malah jadi salah kaprah. Jadi intinya media sosial tuh hanya sebagai alat bantu, bukan patokan mutlak buat kalian, karena nggak semua info parenting tuh cocok buat anak. Jadi kalian tuh harus bijak dalam menggunakan media sosial. Terus gak semua yang viral adalah benar. Sebagai ibu muda atau siapapun itu yang peduli dalam masa depan anak-anak, kita tuh punya tanggung jawab untuk mencari informasi yang logis, valid, dan juga bermanfaat. Jadi jangan sampai informasi yang kita ambil sekarang tuh menjadi dampak besar bagi anak-anak kita nanti. Dampak itu dampak negatif ya. Oke semuanya, sekian yang bisa aku sampaikan dari cerita aku. Kalau misalnya kalian punya cerita yang serupa kayak aku, kalian bisa komen di bawah dan share juga ya. Bye-bye.